Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas analisis laporan keuangan kelas A dengan dosen pengampu Ibu Selma Putri Syafira, SAK, MAK. Kami akan menjelaskan materi mengenai bab 9 yaitu prospektif analisis. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini yang pertama di sini ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Desilia Dewi Susanti dengan NPM akhir 332. Lalu ada rekan saya Imelda Vakanza dengan NPM akhir 020. Lalu ada Febiola Aura dengan NPM akhir 057. Lalu ada Fionita Tri dengan NPM akhir 192. Lalu ada Mary Angeline dengan NPM akhir 204. Lalu ada Teresa Liandri dengan NPM akhir 220. Lalu ada Juan Fajar Samuel dengan NPM akhir 324. Baik, pertama-tama saya jelaskan mengenai latar belakang dari perspektif analisis terlebih dahulu. Jadi perlu kita ketahui bahwa perspektif analisis adalah tahap akhir dalam analisis laporan keuangan. Dan analisis ini pastinya dilakukan setelah laporan keuangan historis disesuaikan agar benar-benar mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan. Dan tujuannya itu untuk memprediksi kinerja keuangan di masa depan yang biasanya mencakup proyeksi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dan bisa kita lihat pada bagian di samping bahwa prospektif analisis sendiri dibagi menjadi dua hal. Yang pertama ada long term forecasting dan yang kedua ada implementation. Jadi terkait long term forecasting sendiri atau peramalan jangka panjang, itu ada beberapa hal. Yang pertama ada analysis of past data atau analisis data historis. Biasanya langkah pertama yang bisa kita lakukan pada analisis untuk data historis di masa lampau, yang pertama adalah melihat data keuangan masa lalu, misalnya penjualan, laba, biaya, tren pertumbuhan, dan lain-lain. Nah, dari data ini kita bisa memahami pola dan faktor apa saja sih yang mempengaruhi kinerja dari kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu forecasting financial statement atau proyeksi laporan keuangan. Nah, ini tuh bisa berdasarkan pola historis dan asumsi kondisi masa depan seperti ekonomi, persaingan, strategi perusahaan, dan lain-lain. Kemudian dari sini dibuatlah proyeksi laporan laba rugi, neraca, dan arus kas gitu. Dan ini tuh penting untuk memperkirakan kesehatan finansial perusahaan di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu implementation atau implementasi. Dan di sini yang pertama ada forecasting and stock valuation atau peramalan dan penilaian saham. Jadi proyeksi yang sudah dibuat dipakai untuk menilai nilai wajar saham perusahaan. Biasanya investor itu ingin mengetahui apakah harga saham saat ini itu under value yang berarti murah atau over value yang berarti mahal. Terus yang kedua, karena investor ini ingin mengetahui, maka biasanya dia akan melihat dari proyeksi yang sudah dibuat gitu, menggunakan tadi nilai wajar saham perusahaan sehingga investor tahu kira-kira dengan harga berapa perusahaan ini bisa diinvestasikan gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada reversion rates of value driver atau tingkat reversion dari faktor nilai. Jadi biasanya analisis di reversion rate sendiri ini perlu diperhatikan juga bagaimana faktor utamanya bekerja atau kinerjanya bagaimana. Misalnya margin laba, pertumbuhan penjualan, efisiensi biaya, ini tuh bisa kembali di tingkatan normal jangka panjang. Contohnya itu margin laba yang sempat tinggi karena kondisi pasar tertentu, kemungkinan akan turun kembali ke rata-rata industri dalam beberapa tahun gitu. Jadi singkatnya long term forecasting itu biasanya untuk membuat proyeksi berdasarkan data historis atau data masa lampau. Sedangkan kalau implementation itu menggunakan proyeksi itu untuk menilai saham dan menganalisis faktor penggerak nilai perusahaan. Baik, selanjutnya masuk dalam projected financial statement, yakni projected income statement. Fokusnya jadi dalam membuat proyeksi laporan laba rugi ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan.
Yang pertama ada expected level of macroeconomic activity atau tingkat aktivitas makroekonomi yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada the competitive landscape atau landscape persaingan. Kemudian yang ketiga yaitu new versus old store mix atau perbandingan toko baru dan toko lama. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai expected level of macroeconomic activity. Jadi penjualan perusahaan ini pastinya kan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang ada, misalnya pertumbuhan PDB, tingkat konsumsi rumah tangga, ataupun daya beli masyarakat. Nah, jika ekonomi sedang naik ataupun ada booming, pastinya proyeksi penjualan bisa lebih tinggi dibanding dari tren historis yang ada atau tren masa lalu yang ada. Nah, sebaliknya juga demikian. Jika ekonomi melemah atau terjadinya resesi, pastinya proyeksi penjualan itu harus diturunkan gitu. Akan tetapi kedua hal ini kan tidak mudah juga diprediksi atau tidak diketahui juga prediksinya bagaimana. Maka dari itu alangkah lebih baiknya perusahaan juga membuat proyeksi income statement itu berdasarkan data historis juga gitu. Kemudian yang kedua yaitu the competitive landscape atau landscape persaingan. Jadi di sini tuh menjelaskan apakah jumlah persaingan ini meningkat atau justru berkurang karena ada yang keluar dari pasar gitu. Nah, jika pesaing makin banyak dan kuat, kemungkinan besar perusahaan ini akan sulit untuk menaikkan harga ataupun menambah volume penjualan. Dan gitu juga sebaliknya, jika pesaing berkurang, biasanya perusahaan itu berpeluang untuk meningkatkan market share dan margin keuntungan yang ada gitu. Kemudian yang ketiga yakni new versus old store mix atau perbandingan toko baru dan toko lama. Nah, toko baru ini biasanya punya pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi karena masuk ke pasarnya kan masih fresh gitu kan. Fresh di sini tuh menawarkan produk yang lebih update gitu. Sedangkan kalau toko lama ini kan biasanya cenderung tumbuhnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat gitu. Jadi biasanya rencana ekspansi atau penambahan toko baru ini akan sangat mempengaruhi proyeksi penjualan total gitu. Jadi singkatnya ini project income statement ini nggak hanya berdasarkan tren historis, tapi juga harus mempertimbangkan faktor eksternalnya seperti ekonomi dan persaingan, serta faktor internalnya seperti strategi ekspansi, struktur toko, dan efisiensi biaya. Baik, selanjutnya mengenai projected income statement pada tahun 2006. Pada gambar ini, mari kita asumsikan pertumbuhan penjualannya pada tahun 2006 akan naik sekitar 11,455%. Ini tuh sama seperti pertumbuhan di tahun 2005. Setelah proyeksi dibuat, pastinya kita akan melakukan analisis sensitivitas untuk melihat dampak jika pertumbuhan lebih tinggi atau lebih rendah dari asumsi yang ada begitu. Dan yang pertama kita akan melihat di gross profit margin terlebih dahulu. Biasanya margin laba quarter ini akan meningkat sedikit menjadi 32,86% dari penjualan. Nah, dalam proyeksi biasanya digunakan angka terbaru ini. Akan tetapi dalam praktik nyatanya, margin ini bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat persaingan yang ada. Jika persaingan makin ketat, pastinya harga jual sulit naik, margin pun pasti turun gitu. Kemudian yang ketiga kita akan melihat dari selling general and administrative expenses. Biasanya biaya dari selling general administrative expenses ini relatif konstan, sekitar 22% dari penjualan. Nah, proyeksi tahun 2006 kan 22,49% dari penjualan. Nah, dalam praktik ini biasanya tiap komponen biaya, misalnya gaji, sewa, iklan, ini tuh bisa dianalisis terpisah untuk akurasi yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat yaitu depresiasi expenses. Kita kan udah mempelajari depresiasi. Depresiasi merupakan biaya tetap yang dihitung berdasarkan aset tetap atau property, plant and equipment, dan target pencapaian depresiasi itu biasanya sekitar 6% dari saldo awal dari aset tetap kotor. Nah, proyeksi di 2006 ini kan 6,333% dari saldo property, plant and equipment pada tahun 2005. Kemudian nomor 5 ada beban bunga. Nah, rasio beban bunga terhadap utang berbunga awal tahun ini kan meningkat dari 4,982% menjadi 5,173% dalam 2 tahun terakhir. Nah, kemudian proyeksi 2006 ini kan menggunakan yang angka 5,173% dari saldo awal utang berbunga. Kemudian budgetnya
beban pajak ini kan sebagai persentase dari laba sebelum pajak konsisten yang mana di sekitar 37,809%. Dan proyeksi 2006 ini akan tetap menggunakan angka dari 37,809% tersebut. Dan kemudian kita akan melakukan langkah-langkah proyeksi untuk 2006. Yang pertama yaitu penjualan dari angka $52.204 sama dengan $46.839 kali 1 ditambahkan 11,455%. Ini seperti tadi asumsi yang kita gunakan yaitu pertumbuhan penjualan. Kemudian laba kotor kita ambil dari angka penjualan kali 52.204 kemudian dikalikan dengan 32,866% dari margin laba kotor gitu. Nah, nanti hasilnya ketemu 17.157. Kemudian untuk COGS-nya sendiri, kita ambil dari penjualan dikurangi dengan laba kotor, ketemu $35.047. Kemudian untuk biaya selling general administrative expenses, kita menggunakan penjualan dikalikan dengan proyeksi tahun 2006 di selling general administrative sebesar 22,49%, yang mana akan ketemu hasilnya $11.741. Kemudian depresiasi, tadi kan kita ambil dari nilai property, plant, dan equipment yang di awal sebesar 22.272. Kemudian dikalikan dengan 6,333% dari saldo plant, property and equipment tahun 2005 yang ketemu nanti hasil depresiasinya sebesar $1.410. Kemudian untuk beban bunganya sendiri kita ambil dari utang berbunga awal yaitu $9.538, kemudian dikalikan dengan 5,173% dari saldo awal berbunga dan ketemu nanti hasilnya sebesar $493. Kemudian untuk laba sebelum pajak itu nilainya kan laba kotor dulu 17.157 dikurangi dengan nilai selling general and administrative expenses sebesar $11.741. Kemudian dikurangi juga dengan depresiasi sebesar $1.410 dan dikurangi dengan beban bunga sebesar $493. Nanti ketemu hasil laba sebelum pajaknya yaitu $3.513. Kemudian pajaknya kan tadi kan kita udah ketemukan laba sebelum pajak dikalikan dengan 37,809% yaitu beban pajak dari tahun sebelumnya. Nanti akan ketemu pajaknya sebesar $1.328. Kemudian dari discontinued item sendiri pun tidak ada. Kemudian kita masuk ke net income-nya adalah laba bersih. Laba bersihnya kita menggunakan angka laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak, nanti hasilnya 2.185. Nah, ini sudah ketemu net income-nya. Jadi, dengan asumsi pertumbuhan dan rasio biaya tetap yang ada, target ini diproyeksikan memperoleh laba bersih sebesar $2.185 juta pada tahun 2006. Next, materi selanjutnya yaitu target corporation balance sheet. Di sini ada contoh neraca target untuk tahun 2003 sampai 2005 disajikan di bawah ini beserta rasio-rasio terpilih. Proyeksi neraca tahun 2006 melibatkan langkah-langkah berikut. Pertama, proyeksikan aset lancar selain kas menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti dijelaskan di bawah ini. Kedua, proyek PP dan E meningkat dengan estimasi belanja modal yang diperoleh dari tren historis atau informasi yang diperoleh di bagian MD&A dalam laporan tahunan. Ketiga, proyeksikan liabilitas lancar selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran dengan yang sesuai seperti dijelaskan di bawah ini. Keempat, dapatkan jatuh tempo lancar utang jangka panjang dari catatan kaki utang jangka panjang. Kelima, asumsikan utang jangka pendek lainnya tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya kecuali jika utang tersebut menunjukkan tren yang signifikan. Keenam, asumsikan saldo utang jangka panjang awal sama dengan utang jangka panjang
periode sebelumnya dikurangi jatuh tempo lancar dari nomor 4 di atas. Ketujuh, asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali kewajiban tersebut menunjukkan tren yang nyata. 8. Asumsikan estimasi awal saham biasa sama dengan saldo tahun sebelumnya. Kesembilan, asumsikan laba ditahan sama dengan saldo tahun sebelumnya tambah atau dikurangi laba rugi bersih dan dikurangi dividen yang diharapkan. Ke-10, asumsikan akun ekuitas lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali kewajiban tersebut menunjukkan tren yang nyata. Next yaitu project balance sheet. Penjumlahan langkah nomor 3-10 menghasilkan total liabilitas dan ekuitas. Lalu total aset kemudian ditetapkan sama dengan jumlah ini dan angka kas yang dihasilkan dihitung sebagai total aset dikurangi poin 1 dan 2. Pada titik ini, kas akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Utang jangka panjang dan saham biasa kemudian disesuaikan dengan penerbitan atau pembelian kembali yang sesuai untuk menghasilkan tingkat kas yang diinginkan dan mempertahankan leverage keuangan historis. Penyesuaian ini menunjukkan tingkat pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Sebagai permulaan, proyeksi piutang, persediaan, PP dan E, utang usaha, dan beban akrual menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan beserta tingkat perputaran untuk akun-akun ini. Misalnya, tingkat perputaran piutang berdasarkan piutang akhir adalah bisa dilihat pada gambar yaitu akun receivable turnover rate sama dengan sales dibagi account receivable balance. Next, the project account receivable can be computed as follow, yaitu project account receivable sama dengan project sales dibagi account receivable turnover rate. Lalu, project balance sheet sendiri adalah laporan keuangan yang menggambarkan perkiraan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode mendatang atau biasanya 1 tahun atau lebih. Laporan ini dibuat berdasarkan asumsi atau proyeksi dari laporan keuangan sebelumnya, rencana bisnis maupun estimasi pertumbuhan. Dan tujuan utamanya adalah untuk memperkirakan kondisi aset, kewajiban, dan ekuitas di masa depan agar manajemen dan investor bisa mengambil keputusan yang tepat. Next yaitu fungsi dan tujuan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan untuk membantu menentukan kebutuhan modal, pinjaman maupun investasi. Lalu yang kedua, pengendalian keuangan digunakan sebagai tolak ukur apakah realisasi sesuai dengan rencana. Yang ketiga, pengambilan keputusan untuk memberi gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang. Dan yang keempat, untuk komunikasi ke investor atau kreditur, yaitu menunjukkan proyeksi kesehatan finansial perusahaan. Di sini next yaitu metode penyusunan project balance sheet. Di sini ada 2 metode. Yang pertama, metode persentase penjualan, yaitu mengasumsikan bahwa sebagian besar akun raja atau misalnya piutang, persediaan, utang dagang berubah secara proporsional terhadap penjualan. Contohnya, jika penjualan diproyeksikan naik 15%, maka piutang usaha dan persediaan juga naik 15%. Lalu metode yang kedua yaitu analisis kebutuhan berdasarkan rencana investasi, kebutuhan modal kerja, dan rencana pembiayaan. Contohnya, perusahaan mau beli mesin 1 miliar, maka aktiva tetap bertambah dan jika dibiayai utang bank, kewajiban juga bertambah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proyeksi laporan arus kas. Nah, jadi proyeksi laporan arus kas ini adalah perkiraan bagaimana arus kas masuk dan keluar perusahaan di masa depan. Nah, proyeksi ini dibuat dengan menggunakan data dari laporan laba rugi, proyeksi dan neraca proyeksi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah perusahaan ini mampu menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional, investasi maupun pembiayaan. Nah, laporan ini disusun berdasarkan 2 komponen, yaitu laporan laba rugi proyeksi dan neraca proyeksi. Artinya di sini kita tidak hanya melihat keuntungan yang diperkirakan dihasilkan perusahaan, tetapi juga mendapat juga bagaimana sih keuntungan itu benar-benar mengalir menjadi kas. Lalu di sini ada contoh kasus dari proyeksi laporan arus kas. Di sini ada laporan arus kas dari target corporation, yaitu di sini
estimasinya tahun 2006 dengan laba bersih sebesar 2.185 dengan penyesuaian laba bersih menjadi arus kas yaitu penyusutan dan amortisasi sebesar 1.410, lalu ada piutang sebesar minus 581, lalu ada persediaan sebesar minus 617, lalu ada utang usaha sebesar 662, lalu ada beban akrual sebesar 187, lalu ada pajak penghasilan dan lainnya sebesar 48 dengan arus kas bersih dari operasi sebesar 3.294. Lalu ada pengeluaran modal yaitu minus 3.357 dengan arus kas bersih dari investasi yaitu sebesar minus 335,7. Lalu ada utang jangka pendek panjang sebesar minus 504, lalu ada dividen sebesar 270 minus 276, lalu ada arus kas bersih dari pendanaan sebesar minus 780, lalu ada perubahan bersih kas sebesar minus 843 dengan saldo kas awal sebesar 2.245 dengan saldo akhir sebesar 1.402 dolar. Nah, dalam kasus yang dibahas pada perusahaan target ini diproyeksikan bahwa arus kas dari aktivitas operasi ini mencapai sekitar 3.295 juta dolar. Nah, jumlah ini cukup besar dan menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan kas dari kegiatan bisnis utamanya. Namun, arus kas operasi ini tidak berdiri sendiri. Kas tersebut ini digunakan untuk beberapa kebutuhan seperti membiayai belanja modal sebesar 3.357 juta dolar, lalu melakukan pembayaran jangka panjang sekitar 504 juta dolar serta membayar dividen sebesar 276 juta dolar kepada pemegang saham. Nah, jika diperhatikan total kebutuhan kas di sini lebih besar daripada arus kas yang masuk dari operasi. Akibatnya perusahaan mengalami defisit sebesar 843 juta dolar. Defisit ini menyebabkan saldo kas menurun dari 2.245 juta dolar di awal periode menjadi hanya 1.402 juta dolar di akhir periode. Meski terjadi penurunan, saldo kas ini masih dianggap wajar karena sejalan dengan pola historis perusahaan yang biasanya menjaga saldo kas dalam kisaran 2 hingga 3% dari total aset. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana proyeksi laporan arus kas ini membantu menilai apakah perusahaan mampu mendanai pertumbuhan bisnisnya hanya dengan kas internal atau hanya perlu mencari tambahan dana dari luar seperti utang atau ekuitas baru. Lalu kita membahas mengenai analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas sendiri adalah metode untuk menguji bagaimana perubahan kecil dalam asumsi atau variabel tertentu dapat mempengaruhi hasil proyeksi keuangan perusahaan. Nah, proyeksi keuangan biasanya dibuat dengan dasar asumsi stabil, misalnya tingkat pertumbuhan penjualan, perputaran piutang, perputaran persediaan, atau persentase belanja modal. Namun kondisi nyata sering berubah sehingga analisis sensitivitas penting untuk melihat skenario terbaik, terburuk maupun paling terjadi. Nah, lalu di sini ada contoh kasus sama yang seperti sebelumnya, namun di sini kita akan membahas mengenai analisis sensitivitasnya. Nah, mari kita lihat contoh kasusnya. Dalam proyeksi awal ini belanja modal ditetapkan pada tingkat normal. Namun jika kita membuat asumsi baru bahwa belanja modal meningkat menjadi 7,5% dari penjualan, maka nilai modal naik menjadi 3,9 miliar dolar. Dampaknya apa? Nah, saldo kas yang tadinya masih aman di 1.402 juta dolar akan turun drastis menjadi hanya 845 juta dolar atau sekitar 2,4% dari total aset.
Nah, angka ini lebih rendah dibanding standar historis perusahaan, sehingga kemungkinan besar perusahaan akan membutuhkan pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal ini bisa berbentuk tambahan utang maupun penerbitan saham baru. Nah, contoh ini memperlihatkan bahwa perubahan satu variabel saja, yaitu tingkat belanja modal, sudah bisa mempengaruhi posisi kas secara signifikan. Hal yang sama juga berlaku jika misalnya terjadi penurunan perputaran piutang atau persediaan. Nah, jika piutang lebih lama tertagih atau persediaan lebih lambat berputar, maka lebih banyak kas yang terikat, sehingga kebutuhan pendanaan eksternal pun jadi meningkat. Nah, jadi inti dari analisis sensitivitas adalah membantu kita memahami skenario terbaik, terburuk, maupun yang paling mungkin terjadi. Analis keuangan biasanya menyiapkan beberapa skenario proyeksi untuk menilai resiko dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan kondisi. Dengan cara ini, manajemen bisa lebih waspada terhadap variabel-variabel yang paling berpengaruh dan bisa menyusun strategi pembiayaan maupun investasi yang lebih tepat. Nah, dengan demikian di sini kita dapat menyimpulkan bahwa proyeksi laporan arus kas yang sudah dibahas di sebelumnya berfungsi untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas di masa depan. Sementara analisis sensitivitas membantu menguji ketahanan proyeksi tersebut terhadap perubahan asumsi. Nah, jadi dalam proyeksi laporan arus kas dengan analisis sensitivitas ini, keduanya saling melengkapi dan bersama-sama memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa sehat keuangan perusahaan serta kebutuhan pendanaan perusahaan di masa depan, atau bagaimana sih laporan dari perusahaan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai valuasi pendapatan residual atau residual income valuation. Jadi ini merupakan salah satu metode penilaian perusahaan yang menekankan pada nilai buku ekuitas di saat ini serta nilai sekarang dari pendapatan residual yang diproyeksikan di masa depan. Nah, pendapatan residual RI sendiri itu merupakan laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya modal ekuitas. Sehingga konsep ini tuh menekankan pada apakah perusahaan ini tuh benar-benar menghasilkan keuntungan lebih setelah memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Jadi jika laba bersih ini melebihi biaya modal ekuitas, maka perusahaan itu dianggap menciptakan nilai tambah, dan sebaliknya, jika lebih rendah, maka nilai perusahaan itu bisa berkurang. Kemudian, secara sistematis, metode ini tuh dijabarkan dalam rumus V0 sama dengan BV0 ditambah jumlah dari limited T1 RI T per 1 ditambah K pangkat T, di mana V0 itu merupakan ekuitas perusahaan saat ini, BV0 adalah nilai buku ekuitas, RIT ini merupakan pendapatan residual pada periode tertentu, dan K adalah biaya ekuitas yang mencerminkan tingkat keuntungan minimum yang disyaratkan investor. Nah, rumus ini tuh menunjukkan bahwa penilaian perusahaan itu tidak hanya bergantung pada nilai buku ekuitas saat ini, tetapi juga mempertimbangkan proyeksi kinerja laba bersih setelah biaya modal itu di masa mendatang. Kemudian, dalam penerapannya, metode valuasi pendapatan ini biasanya dimulai dengan analisis data historis, kemudian digunakan untuk memproyeksikan kinerja keuangan di masa depan hingga mencapai tahun terminal, yaitu titik ketika perusahaan itu diasumsikan tumbuh stabil secara jangka panjang. Nah, proses ini tuh menuntut proyeksi yang akurat terkait 6 parameter utama, yaitu pertumbuhan penjualan, margin laba bersih, kemudian perputaran modal kerja bersih dan perputaran aset tetap, tingkat leverage keuangan, serta biaya modal ekuitas. Keenam aspek tersebut saling berhubungan dan menjadi dasar untuk menilai kemampuan
perusahaan itu menghasilkan laba bersih yang melebihi biaya modal. Kemudian, metode ini tuh juga memiliki keunggulan dibandingkan model lain seperti dividend discount model atau DDM, atau discounted cash flow atau DCF. Nah, valuasi pendapatan residual itu memiliki kelebihan karena bisa dipakai walaupun perusahaan itu nggak rutin bagi dividen. Selain itu, model ini tuh lebih fokus ke apakah perusahaan itu benar-benar menciptakan nilai tambah setelah nutup biaya modal. Untuk investor ini tuh penting banget karena bisa nunjukin apakah uang yang mereka tanam itu beneran menghasilkan return sesuai harapan atau enggak. Dengan kata lain, metode ini tuh lebih realistis karena nggak cuma nilai lihat angka labanya, tapi lihat juga beban modal yang harus ditanggung sama perusahaan. Oke, baik, selanjutnya jadi di sini saya akan membahas mengenai bagian penting dari proses valuasi dengan metode residual income valuation atau RIVE, yaitu tahap data, perhitungan, dan kesimpulan. Jadi berdasarkan data keuangan historis dan proyeksi yang tersedia, perhitungan valuasi itu dilakukan secara bertahap. Di tahap pertama itu menghitung pendapatan residual atau residual income untuk setiap tahun proyeksi. Nah, pendapatan residual ini tuh kemudian harus didiskon atau dihitung nilai sekarangnya ke present value-nya dengan menggunakan biaya modal ekuitas. Nah, di dalam studi ini biaya modal ekuitas yang dipakai itu 12,5%. Artinya setiap pendapatan residual di masa depan itu nggak bisa dihitung secara langsung, tapi harus disesuaikan dengan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor. Sebagai contohnya, nah jika kita punya proyeksi pendapatan residual sebesar $6.278 untuk di tahun 2008. Nah, di $8.856 untuk tahun 2009, $20.622 untuk tahun 2010, dan $8.764 untuk tahun terminal yaitu di tahun 2011, maka setiap angka itu harus didiskontokan menggunakan faktor diskon di 12,5% tadi. Setelah semuanya dihitung, nilai sekarangnya barulah dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai sekarang kumulatif dari pendapatan residual. Nah, nilai kumulatif inilah yang mempresentasikan total nilai tambah yang dihasilkan perusahaan di luar biaya modal yang sudah diperhitungkan. Nah, proses ini itu nantinya nggak berhenti di situ karena hasil penjumlahannya itu dari present value-nya itu masih harus ditambah lagi dengan nilai buku di ekuitas awal perusahaan. Kemudian hasil akhirnya itu akan menunjukkan berapa nilai intrinsik saham per lembar. Dalam contoh yang saya tunjukkan, itu hasil perhitungannya itu ngarah ke nilai akhir sekitar 53,18 per saham. Jadi artinya jika harga per sahamnya waktu itu lebih rendah dari angka tersebut, saham itu bisa dianggap undervalue alias murah. Jadi menarik untuk dibeli. Sebaliknya kalau misalnya pasarnya itu sudah jadi di atas $53,18, jadi sahamnya itu mungkin dianggap overvalue atau mahal. Terus investor sebaiknya berhati-hati. Nah, penting juga untuk diingat bahwa hasil valuasi ini tuh sangat bergantung pada asumsi yang dipakai saat membuat proyeksi. Misalnya asumsi pertumbuhan, penjualan, margin laba bersih, terus perputaran modal kerja, terus hingga biaya modal ekuitas. Nah, kalau misalnya asumsi yang digunakan itu terlalu optimis, hasil valuasinya tuh bisa jadi terlalu tinggi atau menyesatkan gitu ya. Terus begitu juga dengan asumsi terlalu pesimis, itu nilai wajar yang dihasilkan itu bisa terlalu rendah. Oleh karena itu, di dalam dunia nyata, analisis keuangan itu biasanya tidak hanya membuat satu proyeksi, tapi
membuat beberapa skenario, kayak misalnya skenario yang optimis, yang moderat, terus yang pesimis, terus yang pokoknya berbagai kemungkinan supaya hasil valuasinya itu lebih realistis dengan kehidupan nyata. Terus dengan seperti itu, bagian data perhitungan, terus kesimpulan itu menekankan bahwa valuasi residual income itu bukan hanya sekedar memasukkan angka ke rumus, tapi juga melibatkan interpretasi terhadap hasil dan pemahaman kritis tentang asumsi yang digunakan. Bagi mahasiswa akuntansi seperti kita maupun manajemen keuangan itu memahami logika dari sebuah perusahaan itu benar-benar bisa buat kita itu return-nya sepadan dengan resiko yang ditanggung oleh investor yang nanti bakal nge-invest ke perusahaan kita. Seperti Materi selanjutnya yaitu mengenai tren dalam faktor penggerak nilai, yaitu disebut dengan value drivers. Jadi apa sih itu value drivers? Value drivers itu adalah faktor-faktor utama yang mendorong nilai suatu perusahaan. Jadi dengan kata lain, apa saja yang benar-benar mempengaruhi harga saham atau nilai ekuitas perusahaan. Nah, dalam teori residual income model, di sini harga saham itu dapat dijelaskan dengan rumus harga saham sama dengan nilai buku ekuitas ditambah dengan present value dari residual. Sedangkan residual income itu dihitung dengan rumus ROE dikurang T dikali BV T min 1. Keterangannya jadi ROET itu return on equity pada periode T. K itu biaya ekuitas atau cost of equity, kemudian BV, T-1 itu nilai buku ekuitas pada awal periode. Jadi artinya perusahaan itu baru bisa menciptakan nilai tambahan jika tingkat pengembalian ekuitasnya atau ROE itu lebih besar daripada biaya modal ekuitas yaitu K. Nah, perilaku ROE dalam jangka panjang, penelitian itu menunjukkan bahwa ROE itu cenderung kembali atau reversi ke rata-rata yang jangka panjang. Jadi di sini ada 2 poin yang akan saya jelaskan mengenai perilaku ROE dalam jangka panjang. Yang pertama, jika perusahaan saat ini itu punya ROE yang tinggi dalam beberapa tahun ke depan misalnya akan turun. Nah, yang kedua, jika perusahaan saat ini tuh punya ROE yang rendah, di sini tuh dalam beberapa tahun ke depan biasanya akan naik. Jadi kebalikannya, kalau ROE tinggi beberapa tahun ke depan biasanya akan turun. Nah, kalau saat ini punya ROE yang rendah, beberapa tahun ke depan bisa akan naik. Namun, reversi ini tidak sepenuhnya sempurna ya. Jadi bahkan setelah 10 tahun ini masih ada perbedaan antara perusahaan dengan ROE yang tinggi dengan perusahaan dengan ROE yang rendah. Nah, kemudian komponen utama dari ROE sendiri itu ada dua, yaitu NPM dan TAT. Apa itu? Jadi kalau NPM itu net profit margin. Jadi seberapa besar laba bersih itu dibandingkan penjualan. Nah, margin tinggi itu biasanya akan turun, sedangkan marginnya rendah itu biasanya akan naik. Reversinya ini cepat jika marginnya itu ekstrim. Reversinya itu cepat jika marginnya itu sangat ekstrim. Jadi total aset jadi dari TAT itu seberapa efisiensi perusahaan itu menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Nah, di sini reversinya itu ada tetapi jauh lebih kecil. Nah, hal ini itu karena ada perbedaan intensitas modal antar industri. Kesimpulannya, perbedaan ROE itu terutama disebabkan oleh perubahan marginnya. Margin dari laba bersih, bukan oleh perputaran asetnya. Oke, saya lanjutkan ya mengenai ROE, NPM, dan TAT. Nah, teman-teman, sekarang ini kita akan fokus pada pembahasan tentang reversi dalam 3 indikator ini. 3 indikator penting kinerja keuangan perusahaan yaitu ROE, Return on Equity, NPM yaitu Net Profit Margin, dan TAT itu Total Asset
turnover. Nah, konsep reversi ini penting karena membantu kita untuk memahami bahwa kinerja keuangan perusahaan itu tidak statis, melainkan cenderung kembali menuju rata-rata yang jangka panjang. Yang pertama yaitu ada ROE, reversi return on equity. ROE adalah ukuran seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas pemegang sahamnya. Rumus dari ROE sendiri itu net income dibagi dengan shareholders equity. Sekilas perusahaan dengan ROE tinggi itu tampak sangat menguntungkan. Namun dalam jangka panjang, data itu menunjukkan adanya pola yang reversi. Nah, perusahaan dengan ROE yang tinggi itu biasanya dalam beberapa tahun, ROE mereka akan menurun. Kenapa? Karena persaingan pasar. Nah, munculnya kompetitor ini, serta biaya tambahan untuk mempertahankan kinerja yang tinggi. Nah, perusahaan dengan ROE yang rendah itu biasanya ROE mereka naik seiring dengan perbaikan strategi, efisiensi biaya, dan restrukturisasi. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi di sini saya spesifikasikan lagi kenapa bisa seperti itu. Ya karena yang awalnya tinggi, beberapa tahun bisa menurun. Kenapa? Karena persaingan. Persaingan kan muncul nih, muncul kompetitor, muncul biaya tambahan, dan lain sebagainya. Kinerjanya juga biaya tambahan untuk mempertahankan kinerja itu, atau biaya tambahan yang lain. Nah, untuk yang ROE yang rendah, beberapa tahun kemudian bisa tinggi, bisa naik. Itu kenapa? Karena ada perbaikan strategi. Nah, maka dari itu, jika ROE yang sudah tinggi, kita harus tetap memperbaiki strategi terus, dan dengan adanya munculnya kompetitor, efisiensi biaya itu harus dijaga, restrukturisasi terus-terus menerus. Nah, maka dari itu penting untuk dilakukan perbaikan strategi. Contohnya, startup teknologi itu mungkin awalnya merugi besar. Itu terjadi ROE yang negatif ya. Nah, tetapi dalam 5-10 tahun itu bisa membaik dan mendekati dengan rata-rata industrinya. Karena apa? Sebaliknya, perusahaan dengan ROE yang super tinggi, itu tinggi, biasanya tidak bisa mempertahankan tingkat itu selamanya. Poin pentingnya di sini, reversi ROE itu lebih cepat terjadi pada perusahaan dengan nilai yang sangat ekstrim, baik tinggi maupun rendah. Namun, meskipun sudah lewat 10 tahun, perbedaan ROE antara perusahaan terbaik dan terburuk tetaplah ada. Next, kita bahas tentang NPM. NPM tadi apa? Yaitu Net Profit Margin. Dari katanya sudah kita pahami bahwa di sini laba bersih dari margin itu. NPM sendiri itu ukuran seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan. Rumusnya juga ada yaitu net income, pendapatannya dibagi dengan penjualannya. Sama seperti ROE, NPM juga memiliki pola untuk reversi. Jadi, perusahaan dengan margin laba yang sangat tinggi, margin mereka itu cenderung turun. Misalnya, perusahaan monopoli yang awalnya bisa menjual dengan margin yang besar, lama-lama akan menghadapi persaingan sehingga marginnya itu turun. Sama saja. Jadi, margin laba yang sangat tinggi, mereka cenderung turun. Karena perusahaan yang awalnya bisa menjual margin yang besar tadi bisa turun untuk menghadapi persaingan. Lagi-lagi persaingan. Tadi kan juga karena ada kompetitor. Nah, di sini ada persaingan untuk penjualan. Kemudian, untuk perusahaan dengan margin yang sangat rendah ini cenderung membaik. Karena apa? Lewat efisiensi biaya, bisa melewati digitalisasi, atau karena strategi harga yang tepat. Nah, margin di sini bisa meningkat. Contoh nyatanya, saya mempunyai perusahaan retail online. Nah, mungkin awalnya berusaha beroperasi dengan margin yang tipis nih, tapi setelah skala bisnis ini membesar, margin saya ini bisa meningkat seperti itu. Jadi saya ambil poin pentingnya dari NPM di sini, reversi ya. Reversi NPM di sini adalah kontributor utama terhadap perusahaan ROE. Artinya, naik turunnya ROE dalam jangka panjang ini banyak mempengaruhi oleh naik turunnya margin laba bersih. Jadi saling berkaitan ya antara ROE dengan NPM di sini. Kalau ROE-nya di sini naik turun, ya pengaruh naik turunnya margin laba bersih. Selanjutnya yaitu TAT, yaitu reversi total asset turnover.
TAT sendiri itu ukuran seberapa efisiensi perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya yaitu sales dibagi dengan total aset. TAT juga menunjukkan kecenderungan untuk kembali ke rata-rata, tapi pola reversinya ini jauh lebih lemah dibandingkan ROE dan NPM. Jadi, perusahaan dengan TAT yang tinggi itu biasanya bisa saja turun, tapi tidak secepat oleh ROE dan NPM tadi. Nah, perusahaan TAT yang rendah cenderung naik, tapi perubahannya juga kecil. Jadi perubahan-perubahan di sini yang paling cepat itu ROE dan NPM. TAT tidak ya. Kenapa lebih lemah? Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa kok lebih lemah dibanding ROE dan NPM tadi? Karena efisiensi penggunaan aset di sini sangat dipengaruhi oleh jenis industrinya. Jadi, industri berbasis jasa seperti konsultan, IT biasanya punya TAT yang tinggi karena tidak butuh banyak aset fisik. Nah, industri manufaktur atau infrastruktur punya TAT rendah karena apa? Karena butuh modal besar pada aset tetap. Artinya perbedaan TAT antar perusahaan itu bisa bisa bertahan lama bahkan setelah 10 tahun. Oke, kesimpulannya jadi ROE itu menunjukkan pola reversi yang kuat cepat pada kondisi yang ekstrim. NPM menunjukkan pola reversi dan inilah yang paling banyak menjelaskan perubahan dari ROE. TAT memang mengalami reversi sama seperti ROE dan NPM, tapi di sini dia itu yang paling lemah atau lebih lemah karena perbedaan industri yang mendasar. Dengan memahami pola reversi ini, kita bisa membuat proyeksi keuangan perusahaan lebih realistis, khususnya untuk evaluasi jangka panjang. Oke, selanjutnya ada cash flow patterns. Jadi arus kas itu merupakan aspek yang penting dalam analisis keuangan karena hampir semua keputusan manajemen pada akhirnya ini berkaitan dengan penggunaan atau penerimaan kas, sorry ya. Kas adalah aset yang paling liquid. Paling liquid artinya paling cepat dan mudah digunakan untuk membayar biaya atau investasi. Walaupun kas itu tidak memberikan imbal hasil yang besar, bahkan bisa juga kehilangan nilai daya belinya saat inflasi yang meningkat, menyimpan kas ini tetap penting karena memiliki resiko yang paling rendah dibandingkan bentuk investasi yang lain. Tantangan manajemen adalah bagaimana mengalokasikan kas, apakah disimpan, dibayarkan langsung, atau diinvestasikan dengan aset lain. Nah, di sini ada resiko yang muncul ketika kas ini diubah menjadi aset. Misalnya, resiko rendah mengubah kas menjadi investasi jangka pendek. Resiko yang lebih tinggi itu menggunakannya untuk membeli aset tetap seperti pabrik atau peralatan. Resiko yang tertinggi di situ bisa ketika menginvestasikan kas dalam proyek baru, misalnya pengembangan produk. Itu resiko yang paling tinggi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam forecasting sales. Mengapa hal ini penting? Karena hampir semua aliran pada kas operasi itu sangat bergantung pada penjualan, dan kualitas perkiraan penjualan juga menentukan keadaan perkiraan kas, baik dari laporan pro forma yang merupakan proyeksi atau sebuah perusahaan lakukan untuk menentukan keputusan pembiayaan di bulan ataupun tahun yang akan mendatang. Dalam menentukan hal tersebut, ada komponen analisis penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan, mulai dari arah dan tren penjualannya, musiman, naik turunnya seperti apa, lalu pangsa pasar, kita lihat market share-nya, proyeksi volumenya per lini produk, misalnya yang ingin di forecasting itu seperti apa. Lalu kondisi industri dari perusahaan tersebut, kita lihat dari arah industri analisisnya dan juga makroekonominya yang mempengaruhi. Kapasitas produksi dan pembiayaan, ini expenses-nya yang dikeluarkan oleh perusahaan juga dapat dianalisis. Dan terakhir itu dari sisi kompetitor, mulai dari promosi produk baru, regulasi antar sesama yang bisa membantu analisis dari proyeksi tersebut. Jadi apabila prediksi penjualan ini salah, menggunakan asumsi yang salah, maka proyeksi kas juga dalam perusahaan menentukan keputusan itu juga bisa keliru. Nah, ada gambaran umum cash forecasting dengan pro forma analisis, di mana yang pertama kita akan membuat perkiraan dari penjualan. Jadi kita menentukan periode-periode, apakah kuartal, triwulan, atau 1 tahun, untuk menentukan arah forecastingnya. Setelah itu kita menentukan pola penagihan atau arus kasnya, misalnya itu berapa persen dari penjualan yang diterima di bulan ini, kita tentukan asumsinya. Lalu estimasi biaya yang akan dikeluarkan, OPEX, CAPEX, biaya variabel proporsional atau biaya tetapnya. Lalu kita menyusun tabel perkiraan kas untuk lebih memudahkan dari mulai saldo awal, penerimaan, pengeluaran,
dan hingga menjadi tentative balance juga. Lalu kebijakan kas minimum dan identifikasi kebutuhan pembiayaan seperti apakah ada peminjaman seperti utang atau juga ada kami jualan aset. Lalu dari asumsi tersebut nanti mulai bisa menyusun yang namanya proforma untuk melihat forecasting kita seperti apa. Lalu akan ada uji kelayakan, kita bandingkan dengan rasio baik dari likuiditas, profitabilitas dan juga perputaran. Selanjutnya untuk lebih mendalami lagi, di sini saya mengambil contoh dari buku yaitu IT Teknologi. Diketahui pada asumsi awal dan data tersebut perkiraan penjualan dari bulan Januari sampai Juni. Jadi ini dilakukan dalam mata uang dolar. Di mana Januari itu diketahui ada $100.000, Februari $125.000, Maret $150.000 dan April itu 175, Mei 200, Juni itu 250. Lalu total 6 bulan itu adalah $1 juta. Pola penerimaan piutang dari pengalaman sebelumnya, jadi di bulan penjualan itu 40%, bulan kedua 30%, bulan ketiga 20%, bulan keempat itu 5%, dan sisanya 5% itu di write off as bad debt. Nah, kebijakan kas minimum bulanan ini itu dapat dilihat pada Januari ada 20.000, Februari 25, Maret 27, dan April sampai Juni itu 30.000. Lalu perusahaan ini merencanakan tambahan penerimaan non-operasi dari penjualan obligasi pada bulan April dan Mei, lalu penjualan real estate Mei dan Juni, dan juga penjualan peralatan di bulan Juni, dan ada tarif pajak digabung 40%. Jadi rencana-rencana itu merupakan estimasi yang bisa diperkirakan nantinya masuk ke dalam forecasting oleh sebuah perusahaan. Dari situ nanti kita step keduanya dapat menghitung penerimaan kas. Caranya itu dari perusahaan tersebut, rumus umum tiap bulannya itu 40% dari penjualan pada bulan tersebut kita jumlah dengan 30% dari penjualan bulan lalu, 20% dari 2 bulan lalu, plus 5% dari 3 bulan lalu. Ini dari yang tadi sudah diketahui ya, dimana dari pola penerimaan piutang tadi. Lalu setelah itu, kita akan mentotal penerimaan kas di bulan Maret. Yang diketahui penjumlahannya itu 60.000 ditambah 37.500 ditambah 20.000 sama dengan 117.500, itu merupakan penerimaan kas di bulan Maret. Itu tercantum pada layar juga, Exhibit 9A.1. Nah, lalu diketahui total penerimaan operasional selama 6 bulan itu adalah 753.750. Nah, lalu ada catatan write off yang muncul tadi kan katanya 5% akan dijadikan bad debt, muncul selama 4 bulan setelah penjualan karena data hanya dari Januari ke depan, maka write off-nya selama periode 6 bulan. Jadi April 5%, Mei 5%, Juni 5%. Jadi April itu dikali dari penjualan di bulan Januari mendapatkan hasil 5.000, Mei itu penjualan 5% dari penjualan Februari didapatkan 6.250, dan Juni itu 5% dari penjualan Maret didapatkan 7.500. Maka hasilnya yang diakui selama 6 bulan itu bad debt expense-nya adalah 18.750. Selanjutnya, ini adalah perkiraan biaya. Tadi kan setelah kita mengestimasi dari data perkiraan awal penjualan, ada terjadi write off juga. Nah, sekarang dari pengeluaran biaya. Diketahui materialnya ini 30% dari penjualan, labor-nya itu 25% dari penjualan, manufacturing overhead-nya itu variabel 10% dari penjualan ditambah fixed atau aset tetap yang terdapat $8.000 per bulan, itu termasuk dari depresiasi 1.000 per bulannya. Lalu ada selling expense-nya 10% dari penjualan, dan general administrative variable 8% dari penjualan ditambah fix-nya itu 7.000 per bulan. Nah, menghitungnya itu nanti kita tinggal kali dengan total sales selama 6 bulan, mulai dari setiap beban-bebannya sesuai dengan tadi proporsi dari persenan yang telah diestimasi oleh perusahaan. Hasilnya ini nanti kita dapat gunakan di proforma pada balance sheet. Proforma pada income statement. Nah, lalu cost of sale itu nanti kita temukan dari material, labor, overhead, biaya produksinya itu menjadi $698, dan laba kotor atau gross profit-nya itu adalah sales dikurangi cost of sale menjadi $302.
Lalu ada cash payment untuk materialnya, pola pembayarannya, itu dengan asumsi tadi pembelian dari bahan dibayar 50% pada bulan pembelian dan 50% bulan berikutnya. Di gambar ini sangat jelas ya, material purchase-nya per bulannya diketahui dari Januari 4.000 sampai Juni 79.000. Lalu dihitung perhitungan pembayarannya itu tadi dari Januari itu hanya 50% dari yang Januari dibayarkan. Jadi 0,5 dikali 40.000 karena kan tadi 50% pada bulan tersebut. Tidak ada tunggakan dari Desember dari bulan sebelumnya karena diabaikan. Lalu Februari juga 50% dari Februari itu merupakan 19.000, kita tambah 50% dari Januari. Pembelian di Januari itu 20.000 menjadi 39.000. Lalu akan dibuat berulang. Maret juga seperti itu, 50% dikali 43.000 di bulan Maret. Lalu kita tambah dengan 19.000, 50% dikali di bulan Februari. Jadi hasilnya 40.500. Polanya sama. Dan nantinya kita akan bisa menyusun cash forecast-nya yang lebih terstruktur, mulai dari beginning cash balance, kita tambah dengan cash receipt, menjadi cash available, kita kurangi dengan cash disbursement, lalu menjadi tentative balance yang bisa berlebih atau defisit, dan juga sampai hingga mendapatkan ending cash-nya. Nah, ini merupakan hasil dari cash forecast yang tadi atas implikasi dari asumsi-asumsi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kita dapat lihat beginning cash balance-nya, kita tambah dengan cash receipt-nya, itu koleksi dari piutang dari penjualan ditambah dengan penjualan aset atau obligasi, mendapatkan cash available, lalu kita kurangi dengan material, payment, labor and fixed variable overhead dari biaya produksi, lalu general and administrasi, pajaknya, pembelian aset dikurangi dari cash disbursement-nya, lalu kita ketemu tentative cash balance-nya, dan juga kita bisa hitung interest pada saldo pinjaman jika ada, maka mendapatkan ending cash-nya. Beginning cash-nya kan 15.000, kita kurangi dengan 40.000 cash collection di Januari, lalu total cash available-nya itu 55.000. Kita kurangi dengan cash disbursement menjadi 87.000, mendapatkan tentative cash balance sebesar minus 32.000. Dan minimum cash required di bulan Januari ini ada 20.000. Perlu pinjaman sebesar 52.000 untuk mencapai minimum. Maka endingnya itu menjadi 20.000 dan ada pinjaman sebesar 52.000. Nah, dari sini kita juga bisa membuat proforma di balance sheet-nya. Lalu neraca proforma ini tuh merefleksikan perubahan dari aset lancar karena kas itu dipengaruhi dari forecast, akun piutang itu menjadi naik karena ada sales credit, inventory sesuai asumsi ending inventory per bulan. Pada aset tetap terjadi penambahan pembelian. Lalu pada liabilitas utang dagang ini terkait pembelian material, notes payable juga diketahui untuk short term untuk menutupi kebutuhan kas. Lalu ada long term debt, itu penerbitan obligasi oleh perusahaan, dan accurate tax dan ekuitas itu laba ditahan meningkat dengan net income pro forma modal saham biasa tetap kecuali ada penerbitan. Pada pro forma ini diketahui total asetnya 538.750 dan juga balance dengan liability dan equity-nya. Nah, lalu setelah itu bisa diperiksa kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan dibandingkan pada rasio seperti current ratio, debt to equity, ROE, dan juga dengan rasio historis supaya melihat perubahannya itu lebih jelas dengan analisis rasio tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Fajar Samuel Spongonsong dengan NPM awal 210, NPM akhir 324. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus analisis prospektif pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom tahun 2024 dengan bukti JLK. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas. Telkom mencatat pendapatan konsolidasian sebesar 149,97 triliun pada tahun 2024, naik tipis dari
149,21 triliun rupiah di tahun 2023. Laba tahun berjalan sebesar 30,7 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar berasal dari Telkomsel, IndiHome, dan Mitratel. Dengan bukti CLK yaitu laporan laba rugi pendapatan konsolidasi tahun 2024 sebesar 149,967 miliar rupiah, dan perspektifnya yaitu dengan fokus pada 5G, layanan data, dan cloud, segmen digital yang diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan layanan tradisional suara. Selanjutnya yaitu yang kedua, struktur pemodalan dan likuiditas. Kas dan setara kas meningkat menjadi 33,9 triliun rupiah dari 29 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Selain itu, Telkom memiliki fasilitas peminjaman bank yang belum digunakan sebesar 45,7 triliun rupiah dan 73 juta US dollar. Dengan bukti CLK pada tanggal 31 Desember 2024, grup ini memiliki fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan sejumlah 1.700 miliar rupiah dan sebesar 73 juta US dollar. Dengan perspektifnya yaitu memberikan fleksibilitas tinggi untuk ekspansi infrastruktur tanpa tekanan likuiditas. Selanjutnya yaitu ketiga yaitu risiko dan liabilitas. Telkom menanggung liabilitas imbalan pasca kerja dan pensiun. Proyeksi pembayaran manfaat mencapai sebesar 20,3 triliun rupiah dalam 10 tahun mendatang. Dengan bukti CLK catatan 30 yaitu perkiraan pembayaran manfaat pensiun sebesar 20.318 miliar rupiah dalam 10 tahun ke depan. Dengan perspektifnya yaitu manajemen harus mengelola risiko aktuaria termasuk asumsi suku bunga, diskonto, dan mortalitas untuk menjaga profitabilitas. Selanjutnya yang keempat yaitu prospek infrastruktur dan digital. Investasi aset tetap 2024 mencapai sebesar 26 triliun rupiah, terutama untuk jaringan fiber, 5G, dan pusat data. Selain itu, Mitratel sebagai entitas anak menambah portofolio menara telekomunikasi dengan bukti CLK-nya yaitu catatan 11 pembelian aset tetap sebesar 26.005 miliar rupiah terutama untuk pengembangan jaringan. Dengan perspektifnya yaitu dengan tingginya permintaan data, requiring income dari broadband, dan menara akan menjadi penopang pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya yang kelima yaitu manajemen risiko keuangan. Telkom aktif melakukan lindung nilai atas utang dalam valuta asing serta memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas, kredit, dan pasar. Dengan bukti CLK-nya yaitu pada catatan ke-32, grup menerapkan kebijakan lindung nilai untuk mengurangi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga. Dengan perspektifnya, hal ini membantu menjaga stabilitas arus kas di tengah-tengah volatilitas kurs rupiah terhadap US dollar. Dengan kesimpulan perspektif yaitu Telkom menunjukkan kinerja 2024 yang solid dan dengan kas kuat, arus kas operasi tinggi sebesar 61,6 triliun rupiah serta strategi investasi besar di digital dan infrastruktur. Dengan dukungan CLK mengenai kas, fasilitas pinjaman, komitmen investasi, dan pengelolaan risiko, outlook Telkom diproyeksikan tetap positif. Tantangan terbesar ke depannya yaitu dengan kompetisi ketat, beban imbalan kerja, dan kebutuhan inovasi berkelanjutan. Terima kasih. Dadah.
Baik, sekian presentasi dan penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.